Dalam pertanian ada istilah pengelolaan tanaman ya. Pengelolaan tanaman itu intinya 3 sahabat tani. Yang pertama itu adalah atur jarak tanam ya. Yang kedua itu adalah tanam serempak ya, atur jarak tanam dan tanam serempak ya. Dan yang terakhir adalah rotasi tanaman ya. 3 hal itu utama penting. Kalau itu kita perhatikan sebetulnya pengaplikasian obat-obat itu bisa kita minimalkan. Sebetulnya setiap petani itu ya, ketika melaksanakan tanam, baik itu tanam pindah ataupun tanam benih langsung, itu sudah memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu adalah memperhatikan tentang jarak tanam, kemudian rotasi tanam, dan yang berikutnya adalah tanam serempak. Ini penting ya sahabat tani, 3 hal ini penting. Yang pertama itu adalah jarak tanam, yang kedua itu adalah rotasi tanaman, yang ketiga itu adalah tanam serempak. Jika 3 hal itu kita laksanakan, saya juga ya, ini secara maksimal, maka kemungkinan penggunaan pengaplikasian obat-obat itu bisa diminimalkan, baik itu penggunaan pupuk atau obat-obat pestisida ya, obat insektisida, kemudian herbisida ataupun fungisida itu bisa kita minimalkan. Pengaplikasian obat-obat tersebut itu kan karena ada gangguan ya, ada gangguan pada tanaman kita lah. Salah satu gangguan itu karena sebetulnya disebabkan karena mungkin kita dan saya semuanya itu mungkin masih belum maksimal dalam menerapkan 3 prinsip itu ya, yaitu prinsip pengaturan jarak tanam, prinsip tanam serempak, dan prinsip JTR ya, rotasi tanaman ya, rotasi tanaman itu. Karena sebetulnya 3 hal itu adalah tujuannya sama ya. Jarak tanam itu tujuannya adalah untuk mengendalikan adanya hama penyakit, mencegah ya, bukan mengendalikan, mencegah adanya hama penyakit yang muncul ya. Karena dengan jarak tanam yang bagus itu, maka intervensi cahaya matahari itu bisa leluasa di area-area persawahan itu. Kalau dia bisa leluasa, maka proses-proses fotosintesis, pembentukan batang, daun, akar itu bisa akan maksimal leluasa di situ. Yang kedua, dengan jarak tanam yang bagus itu, maka tidak terjadi kelembapan ya. Kalau tidak terjadi kelembapan, maka yang terjadi hama-hama dan penyakit jamur mungkin tidak akan bersarang di situ, karena sebetulnya hama dan penyakit itu bersarang di tempat-tempat yang lembab. Nah, jika jarak tanamnya bagus, cahaya matahari bisa mengintervensi secara maksimal, kemudian juga sirkulasi udara itu juga bisa maksimal, maka sebetulnya itu juga sudah 90% mencegah adanya hama dan penyakit. Dan juga tanam serempak itu juga bagian cara untuk memutus dari hama-hama penyakit tersebut. Lalu apakah pengaplikasian obat-obatan, pupuk itu tidak diperlukan? Tetap diperlukan sahabat-sahabat tani ya. Sebetulnya dalam tanah itu sendiri kan sudah banyak unsur haranya, sudah banyak nitrogennya, atau juga banyak unsur hara magnesiumnya kan sudah banyak. Tapi ketika mau menanam itu tidak cukup untuk menopang pertumbuhan sampai besar, maka digunakan yang namanya intervensi dari luar berupa pemupukan. Sering dipertanyakan di kolom-kolom komentar itu, berapa sih sebetulnya pupuk yang diberikan itu? Sebetulnya pupuk yang diberikan itu tidak ada patokan. Direkomendasi sih ada ya, ada, misalnya ada yang mengatakan dalam fase vegetatif itu sampai 300 kilo pupuk ya, pupuk tabur per hektar. Ada juga mengatakan 200 kilo untuk fosfat ya, per hektar itu sampai untuk fase vegetatif saja. Fase vegetatif itu kan dibagi 3 juga ya, di usia 7 sampai
10 hari setelah tanam, usia 21 hari setelah tanam, dan usia 42 hari setelah tanam ketika dilaksanakan pemupukan seperti itu. Tapi sebetulnya kebutuhan pupuk itu tergantung satu dari kondisi tanaman ya. Kalau tanamannya itu sudah pertumbuhannya bagus, yaitu maka sebetulnya pupuk itu bisa dikurangi ya, utamanya di nitrogen. Tapi di awal memang nitrogen sangat diperlukan untuk pertumbuhan batang dan pertumbuhan daun itu sendiri ya. Sedangkan yang unsur hara yang lainnya, bahan aktif lainnya digunakan untuk pertumbuhan perakaran. Yang kedua itu adalah sebetulnya pemupukan itu juga tergantung dari kesuburan tanah. Tanah yang subur itu sebetulnya kebutuhan akan pupuk itu tidak sebanyak tanah-tanah yang tidak subur. Kenapa? Karena di tanah tersebut sudah tercukupi untuk menopang dari pertumbuhan tersebut ya. Kembali ke topik tadi itu ya, kalau 3 cara tadi, rotasi tanaman, jarak tanam, dan tanam serempak itu diterapkan dengan baik, maka yang bisa itu adalah tanaman itu akan tumbuh sehat ya. Saya kira itu sahabat petani. Sekali lagi saya tidak menggurui, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada saya. Dan yang penting adalah kita harus terus berusaha menambah pengetahuan, banyak membaca dan berdiskusi dengan teman-teman sesama petani. Saya akhiri ya. Binasiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.